Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Amma ba'du. Pemirsa, berjumpa lagi dengan saya di program Ikhwal Jamiah setiap sore yang akan membahas tentang program-program Nahdlatul Ulama dan tentang ke-NU-an. Dan sore hari ini kita mengangkat tema program beasiswa keagamaan untuk generasi emas Nahdlatul Ulama. Sudah hadir di studio melalui Zoom Profesor Dr. Haji Maskuri MSI. Beliau Wakil Ketua PWNU Jawa Timur sekaligus Ketua Tim Pengembangan SDM NU di Jawa Timur. Kita sapa, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat semua nggih? Alhamdulillah, sehat-sehat Ibu Sururi. Nggih. Dan di sebelah saya sudah hadir mahasiswa alumni UNESA yang selama proses perkuliahannya mendapat beasiswa keagamaan dari PWNU Jawa Timur. Nah, kita akan bahas. Kita mulai dari Prof dulu. Kalau kita data-data demografi bahwa kita ini akan mendapat bonus demografi. Dan tentu Nahdlatul Ulama juga akan melimpah generasi muda di masa depan yang perlu dipikirkan bagaimana mengembangkan mereka, menyiapkan mereka menjadi kader Nahdlatul Ulama yang unggul di masa depan. Melalui program beasiswa ini mungkin jawabannya, Prof. Bisa dijelaskan tentang program beasiswa keagamaan ini, Prof, khususnya yang dikelola oleh PWNU Jawa Timur, Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sururi dan Mas Kiki yang saya hormati. Alhamdulillah pada sore hari ini TV 9 menyelenggarakan sebuah tajuk tentang beasiswa prestasi keagamaan untuk generasi emas, terutama yang diperuntukkan kepada warga Nahdlatul Ulama. Kita ketahui bahwa Indonesia saat ini berada pada bonus demografi. Usia produktif untuk mengikuti pendidikan ini jumlahnya sangat besar sekali, hampir mencapai 60% dari jumlah penduduk Indonesia yang kurang lebih sekitar 280 juta. Dan harus diketahui bahwa dari 280 juta itu tadi, warga Nahdlatul Ulama itu mencapai 56%. Ini kan lebih dari separuh lebih dari jumlah penduduk warga Indonesia ya. Mau tidak mau maka Nahdlatul Ulama harus mengambil peran di dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar supaya betul-betul menjadi generasi yang memiliki kompetensi, sikap profesional, dan sekaligus juga memiliki sebuah karakter yang kuat. Apalagi ini di era bonus demografi. Di era bonus demografi bukan semata-mata kita kemudian euforia dengan jumlah penduduk itu, tetapi bagaimana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan berbagai macam rekayasa pengembangan, tentu melalui pendidikan, baik itu pendidikan informal, dalam lingkungan keluarga, dalam pendidikan non-formal, baik itu di pondok pesantren, di tempat-tempat kursus, di lembaga-lembaga pendidikan formal, di perguruan tinggi, dan sebagainya ini. Dan tentu Nahdlatul Ulama hadir dalam rangka untuk mengkonsolidasikan sumber daya yang ada ini bagaimana supaya mereka mendapatkan asupan pendidikan yang berkualitas. Asupan pendidikan yang berkualitas inilah yang menjadi starting point di dalam pembangunan bangsa dan negara kita ini. Jangan sampai warga negara Indonesia, wabil khusus warga Nahdlatul Ulama, hanya sekedar mendapatkan pendidikan tetapi tidak memiliki kompetensi. Ini yang penting untuk kita dudukkan. Maka dibutuhkanlah kualitas sumber daya manusia yang memiliki kemampuan indikator-indikator tadi yang saya sampaikan, ya keahlian, sikap profesional,
karakter yang kuat. Karakter yang kuat itu diantaranya juga dia memiliki sikap arif, bijaksana, memiliki keberanian, memiliki kemandirian, dan sekaligus juga bisa beradaptasi di mana saja dia berada. Ini menurut saya adalah orang yang adaptif terhadap perkembangan zaman ini adalah merupakan orang yang menjadi leader, menjadi pemenang di masa yang akan datang. Maka dari itu Pak Sururi, saya harus katakan bahwa jangan sampai kemudian Indonesia ini hanya memiliki bonus demografi, tetapi akan menjadi malapetaka demografi. Akan betul-betul menjadi bonus betul. Bonusnya apa? Kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tadi itu, memiliki keahlian, sumber daya manusia yang memiliki sikap profesional, sumber daya manusia yang memiliki karakter yang baik tadi yang saya sebutkan dengan 4 indikator itu tadi, dan sekaligus memiliki integritas moral yang bagus. Nah, integritas moral yang baik inilah yang sesungguhnya menjadi ciri dari warga Nahdlatul Ulama. Maka warga Nahdlatul Ulama Jawa Timur ini bukan semata-mata untuk bagaimana memberikan sebuah beasiswa, tetapi juga terus akan mendapatkan sebuah pendampingan-pendampingan, mendapatkan satu bimbingan, dan sekaligus juga bagaimana mereka akan mendapatkan akses dalam pengembangan kompetensi dan sikap profesionalitas itu tadi. Ngapunten Prof, kalau boleh saya bilang, beasiswa ini dasarnya adalah kompetensi dan karakter itu tadi yang menjadi basis. Ini loh, generasi yang akan disiapkan ke depan perlu disupport melalui beasiswa, begitu Prof? Iya, jadi begini, warga Nahdlatul Ulama ini bukan sekedar kita mencarikan beasiswa ya, tetapi mereka ini juga sudah memiliki basic, terutama di dalam hafalan Al-Quran misalnya, minimal 10 juz, dan itu nanti harus dibuktikan dengan sertifikat dari pesantren atau dari lembaga di mana dia itu mendapatkan bimbingan untuk hafalan Al-Quran. Kemudian yang kedua, dia juga mampu membaca kitab kuning. Minimal itu Fathul Qorib lah, minimal. Minimal Fathul Qorib. Nggak sampai Fathul Wahab lagi. Nggak sampai Fathul Wahab ya. Dia Fathul Wahab itu. Ya, dan sejenisnya. Dan sejenisnya. Lalu kemudian juga dia pernah menjuarai, misalnya saja Musabaqah Tilawatil Quran. Juara 1, juara 2, juara 3 misalnya saja. Ini bisa. Bahkan anak-anak yang memiliki sebuah prestasi, baik itu pada tingkat regional, nasional maupun internasional, mungkin olahraga, mungkin karya ilmiah, gitu ya, mungkin juga taekwondo, ya, dan lain sebagainya. Yang jelas dia memiliki keunggulan-keunggulan, bukan semata-mata dilihat dari sisi prestasi akademik, tapi juga prestasi-prestasi bakat dan minat itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk mendapatkan beasiswa, terutama beasiswa prestasi keagamaan ini. Karena terus terang beberapa perguruan tinggi yang menjadi mitra kita ini memiliki ciri yang berbeda-beda untuk memberikan beasiswa ini. Jadi bukan semata-mata hafal Al-Quran, bukan semata-mata juara MTQ, atau bisa membaca kitab kuning, tapi prestasi-prestasi bakat dan minat pun itu bisa diwadahi oleh perguruan tinggi yang menjadi mitra PWNU Jawa Timur. Artinya selain tadi disebutkan prestasi akademik tetap diperhatikan Prof ya? Nah untuk bahas itu nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya Prof. Dulu Prof, kita tuntaskan soal program beasiswa prestasi keagamaan. Tadi sudah menyampaikan soal mitra, ada karakter khusus. Mungkin sama-sama soal keagamaan, tapi mereka punya standar atau kriteria sendiri, Prof. Bisa diceritakan berapa jumlah mitranya yang di Jawa Timur ini, Prof? Baik, jadi di Jawa Timur ini ada, jadi mulai dari Universitas Negeri Surabaya, ya, Universitas Brawijaya, Institut Teknologi 10 November, Universitas
Trunojoyo Madura, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jatim, Politeknik Negeri Madura, Politeknik Negeri Malang, Universitas Islam Negeri, ya Haji Ahmad Siddiq Jember, kemudian Institut Agama Islam Negeri Madura, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Universitas Islam Malang, dan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Ini jumlahnya relatif banyak ini. Dan mayoritas negeri semua itu, Prof, ya? Ya, ada dari perguruan tinggi swasta yang sangat favorit, diantaranya adalah Universitas Islam Malang dan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Itu yang tiap tahun juga memberikan beasiswa pada putra-putri warga Nahdlatul Ulama. Itu Pak Sururi. Dari sekian universitas itu berarti beasiswanya ini menyangkut sumber, ya, atau diberikan oleh kampus atau memang ada lembaga khusus beasiswa di PBNU yang nanti didistribusikan ke kampus, ya, Pak? Ya, jadi begini, prestasi keagamaan ini karena mereka memiliki prestasi sehingga kampus-kampus itu memberikan beasiswa. Jadi dibiayai oleh perguruan tinggi. Kemudian ada juga jalur mandiri. Jadi jalur mandiri ini adalah anak-anak yang memiliki prestasi bagus, yang kemudian Nahdlatul Ulama ini memiliki satu komitmen bersama dengan perguruan tinggi mitra tadi itu, agar supaya perguruan tinggi itu memberikan peluang pada anak-anak warga Nahdlatul Ulama untuk bisa diterima di perguruan tinggi itu. Kemudian juga ada jalur KIP, jadi Kartu Indonesia Pintar, di mana PBNU juga kerjasama dengan pemerintah pusat bagaimana supaya warga Nahdlatul Ulama ini mendapatkan peluang beasiswa kepada anak-anak yang membutuhkan itu. Dan tentu mitra perguruan tinggi yang tadi saya sebutkan, ada kurang lebih sekitar 13 perguruan tinggi tadi, itu akan menjadi mitra dalam 3 program jalur tadi, yaitu jalur prestasi keagamaan, jalur mandiri, dan sekaligus juga jalur Kartu Indonesia Pintar. Terima kasih, Prof. Kita beralih ke mahasiswa atau alumni yang sudah pernah menerima beasiswa. Assalamualaikum Mas Alvin. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di studio. Nah, ini salah satu sosok yang menerima beasiswa. Bisa diceritakan pengalaman, prosesnya dulu seperti apa? Baik. Terima kasih Pak Sururi dan juga Prof Maskuri. Awal saya dulu ketika mengetahui informasi beasiswa PWNU Jawa Timur ini, bagi saya adalah oase, gitu kan. Karena waktu dulu itu saya sudah hampir putus asa, karena daftar di kampus mana memang belum diterima. Karena memang waktu itu saya masih belum memahami antara peluang, kemudian ancaman, bagaimana sih caranya kita mendapatkan jurusan favorit di kampus. Alhasil menemukan beasiswa ini, saya sangat bergembira. Kemudian saya memilih di UNESA, karena menurut saya UNESA ini bergengsi bagi saya, salah satu kampus favorit. Akhirnya saya mencoba mendaftarkan diri ke sana, dan saya termasuk satu sendirian dari pondok saya waktu itu, dari Sunan Derajat, sendirian. Karena memang informasi waktu awal itu masih belum terlalu masif, Pak. Hari ini mungkin tahun berapa itu kira-kira? 2019. Awal pertama kali itu. Sehingga akhirnya saya mendaftarkan sendiri dengan sendirian, tanpa dibantu oleh teman-teman yang lain. Biasanya kalau dari pondok yang lain kan bareng-bareng. Nah, itu saya sendirian berjuang. Ternyata perjuangan saya ini bisa membuahkan hasil. Akhirnya diterima di UNESA dengan beasiswa penuh. Prosesnya dulu rumit enggak itu menurut saya, Pak? Untuk prosesnya tidak rumit. Karena kalau memang kita benar-benar ingin untuk berjuang masuk ke kampus itu, pasti kita memahami alurnya. Yang pertama mungkin kita harus cari tahu dulu jurusannya ada apa saja. Kira-kira yang cocok dengan kita ini apa. Kemudian kalau sudah tahu, kita daftar ke kampus kalau dulu. Daftar ke kampus, sudah daftar, dapat nomor kartu peserta biasanya. Nah, itu baru kita mendaftarkan ke PWNU. Artinya daftar ke kampus dulu. Iya. Baru ke PWNU. Baru PWNU untuk proses beasiswa. Seleksi, ya. Oke, berarti setelah diterima atau sebelum diterima? Sebelum diterima itu, Pak. Jadi memang jaraknya cukup panjang, Mas, ya.
Seperti itu. Sehingga setelah daftar di PBNU baru ada seleksi. Tes baca kitab waktu dulu sama Fathul Qorib. Fathul Qorib. Iya. Dan menurut saya kalau memang seorang santri, maka seharusnya ya bisa membaca Fathul Qorib itu, Pak. Dites sembarang halaman atau gimana? Sudah ada makroknya kalau dulu angkatan saya sudah ada makroknya. Sehingga nanti ini Mas silakan dibaca gitu. Tapi ya memang dadakan. Gitu. Makroknya kita belum tahu. Sehingga benar-benar diuji kompetensi kita dulu sebagai selain santri. Baca kitab kuning, apalagi yang diujikan itu kan? Atau memang jalur kitab ambil kuning? Kitab kuningnya saya. Jalur kitab kuning. Ya. Oke. Nah, setelah proses daftar beasiswa, berarti kan belum pengumuman ini? Belum, Pak. Nah, belum. Jaraknya menunggu lagi? Wah, itu jaraknya lama lah, ya. Cukup lama, Pak. Oke, sekarang setelah masuk. Setelah masuk. Apa saja yang dibiayai oleh beasiswa itu? Oke. Ya. Jadi waktu ketika masuk di UNESA itu awalnya itu kita dikasih tahu dulu, Pak. Waktu dulu itu berapa nominalnya antara UKT, kemudian uang pembangunan institusi. Nah, itu kita dikasih tahu. Oh, ternyata banyak ya waktu itu. Ya. Saya kalau nggak salah itu satu semesternya 5.400.000 pada waktu itu. Kemudian uang gedungnya itu, uang pangkalnya itu 11 juta. Namun kemudian diberitahu bahwa diterima di beasiswa, alhasil gratis menjadi 0. 0 semua? Iya, Pak, 0 semua. Tapi 0 itu mungkin ada apa ya, sisa atau kembalian tidak ada? Oh, tidak ada, Pak. Ya. Ya bisa jadi, ya oke. Prof, ini Prof Maskuri, ini salah satu contoh pengalaman ini ya. Artinya nolnya nol ini tidak bayar sama gitu. Sekali. Sampai 5 tahun ya? Iya, 4 tahun. 4 tahun. Tidak bayar sama sekali. Ini semua, Masya Allah. Nah ini, monggo Prof, komennya ini tadi. Ya. Betul, jadi Pak Sururi, karena ini adalah menjadi bagian dari komitmen kemitraan Universitas Islam Malang dengan perguruan tinggi mitra tadi itu, masing-masing perguruan tinggi sudah mempersiapkan untuk para alumni lembaga-lembaga pendidikan terutama pada tingkat SLTA, dan juga lebih diutamakan lagi adalah dari lingkungan pesantren. Ini maka kami kerjasama pula dengan RMI. Jadi dengan RMI, kemudian LP Ma'arif, ya, ini menjadi mitra kami. Tetapi tidak menutup kemungkinan pula anak-anak kita yang berada di lembaga-lembaga pendidikan yang non Ma'arif dan non pesantren, yang itu basicnya adalah mungkin negeri, tetapi dia memiliki prestasi yang bagus, dan itu adalah warga Nahdlatul Ulama, dia juga punya peluang untuk mendapatkan beasiswa melalui PBNU ini. Jadi tadi katakanlah ada jalur prestasi ya, atau jalur mandiri misalnya. Pada jalur mandiri ini juga terkait dengan anak-anak kita yang telah memiliki kemampuan bagus, lalu kita pun juga menyodorkan kepada perguruan tinggi mitra kita tadi itu untuk bisa diterima. Ngapunten, Prof, kalau Mas Kiki ini jalur apa? Prestasi atau mandiri? Itu jalur prestasi, guys. Jalur prestasi. Jalur prestasi. Nah, itu. Jadi jalur prestasi keagamaan terkait dengan dia melalui tes membaca kitab. Nah, itu. Nah, oleh karenanya benar apa yang disampaikan Mas Kiki tadi, bahwa anak-anak harus daftar dulu ke perguruan tinggi itu, harus mendaftar dulu. Jadi tidak kemudian dia daftar melalui seleksi di PBNU tentang program beasiswa ini, dia nggak daftar di perguruan tinggi yang dituju. Ya tidak ada beasiswanya, berarti nggak daftarnya, Bro. Nggak connect ini. Dan ini pernah ada, dia daftar beasiswa prestasi keagamaan di PBNU, tapi dia tidak daftar di perguruan tingginya. Ini gitu ya. Unik di sini nih. Maka apa yang disampaikan oleh Mas Kiki tadi benar. Jadi dia harus daftar dulu di perguruan tinggi yang dituju, kemudian dia juga daftar beasiswa prestasi keagamaan melalui PBNU. Dan ini kita buka, Pak Sururi, mulai sekarang sampai nanti tanggal 30 Mei. Ini untuk pendaftaran yang melalui PBNU.
tetapi dia juga harus daftar dulu di perguruan tinggi negeri. Dan di perguruan tinggi negeri itu sudah ada jadwal pendaftaran. Dan rata-rata insya Allah mendekati kepada kita tutup itu, di perguruan tinggi negeri maupun swasta tadi itu masih buka juga. Jadi ini agar supaya warga Nahdlatul Ulama, terutama anak-anak kita yang lulusan SLTA atau mungkin lulusan tahun 2023 yang melanjutkan ke perguruan tinggi bisa segera mendaftar di perguruan tinggi mitra tadi itu. Setelah itu dia lampirkan nanti sebagai persyaratan untuk mendaftar beasiswa prestasi keagamaan generasi emas melalui PWNU ini. Bisa diulang, Prof. Tadi yang pendaftaran tadi bisa kita lanjutkan, Prof. Maskuri. Tadi sekali lagi saya ingin menegaskan soal pendaftaran ini yang kelihatannya mepet ini, Prof. Mulai besok kan tanggal 15 berarti ya, sampai 30 Mei berarti sekitar 2 minggu, Prof. Iya. Saya pikir sangat cukup ya, karena itu adalah mengisi link yang sudah dipersiapkan dan juga diedarkan oleh PWNU kepada masyarakat luas, terutama warga Nahdlatul Ulama, dan sekaligus tesnya itu nanti akan dilaksanakan pada tanggal 31 Mei hingga 1 Juni 2025, 2 hari. Maka anak-anak kita yang terutama dari pesantren ini, dari pesantren yang kemudian juga dari LP Ma'arif atau dari lembaga pendidikan manapun yang memiliki prestasi-prestasi yang tadi saya sebutkan, bisa segera mendaftar, yang berkeinginan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, saya pikir segera bisa mendaftar pula ke perguruan tinggi itu, dan setelah itu nanti bukti-buktinya juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk didaftarkan ke PWNU Jawa Timur. Kalau boleh tahu pagunya berapa, Prof, untuk tahun ini, Prof? Total mungkin. Kita tidak membatasi ya. Wah, tidak membatasi. Ini luar biasa, ini tidak membatasi ini. Ya, bahkan ada sebuah perguruan tinggi yang menyiapkan sampai 300 mahasiswa. Untuk begitu. Seluruh fakultas berarti ya? Ya, untuk seluruh fakultas. Seluruh fakultas. Yang diminati oleh diminati oleh calon mahasiswa itu sendiri. Tapi memang ada di antara perguruan tinggi yang memberikan klasifikasi di perguruan tinggi tertentu, misalnya ada non fakultas kedokteran misalnya saja gitu. Begitu. Sebab itu fakultas yang memang spesifik ya? Iya, gitu. Ini Mas Kiki dulu pengalamannya dulu waktunya berapa ini? Wah, ini sudah agak lupa ini. Oh gitu ya. Cuman menurut saya waktu dulu itu panjang, sampai ada gelombang-gelombang waktu dulu itu, Pak. Sampai ada gelombang pertama, kedua. Jangan gelombang kedua. Gelombang kedua. Iya, malah. Ini Prof mungkin ada gelombang lagi nanti mungkin, Prof. Sementara kita masih berpikir saat ini yang kita lakukan desainnya adalah mulai tanggal besoknya tanggal berapa ini? Tanggal 14 atau 15? 14, Pak. 14. Tanggal 14 sampai tanggal 30 itu. Jadi ini nanti akan kita sebarluaskan secara masif ya, supaya masyarakat mengerti akan peluang ini. Jadi jangan sampai kemudian peluang ini akan lewat begitu saja. PWNU sudah memiliki mitra dari sekian perguruan tinggi tadi itu, jangan dilewatkan. Karena terus terang untuk memenangkan sebuah persaingan global itu adalah dengan ilmu. Maka kuasai ilmu, dan ilmu itu diantaranya ada di perguruan tinggi itu sendiri. Di samping juga ada di pendidikan-pendidikan non formal yang lain, tapi harus dipahami bahwa negara kita itu masih juga mengedepankan hal-hal yang bersifat formalitas ini, bahwa harus memiliki ijazah. Oh ya, jelas. Yang jelas di lembaga pendidikan yang terakreditasi unggul misalnya saja, atau yang telah terakreditasi misalnya saja. Itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan, menunjukkan akuntabilitas terhadap lulusan dari sebuah lembaga pendidikan itu sendiri. Gitu. Dan mungkin perlu sekali lagi, kalau tadi Mas Kiki pengalamannya di UNESA dapat beasiswa sampai 0 rupiah yang ditanggung kan begitu.
mungkin beasiswa ini juga semua nanti arahnya ke sana atau gimana Pak? 0 rupiah semua? Ya, ada yang 0 rupiah, ada pula yang seperti jalur mandiri itu ya. Jalur mandiri itu. Ya beda lah kalau mandiri gitu. Itulah kira-kira. Tapi jalur mandiri ini konteksnya adalah bagaimana peluang jalur mandiri yang ada di masing-masing perguruan tinggi itu warga NU ada yang memang diprioritaskan di sana. Gitu. Dan biasanya warga NU yang telah memiliki kemampuan baik dari sisi kemampuan akademiknya maupun juga kemampuan finansialnya. Bisa saja di program-program studi tertentu, misalnya di kedokteran, misalnya saja. Di kedokteran itu ada yang gratis, full, ada yang pula tidak semuanya gratis gitu. Atau dia alias bayar, tapi dia memiliki prioritas untuk bisa masuk di fakultas kedokteran itu. Karena apa? Karena ini adalah menjadi bagian dari mitra PWNU Jawa Timur. Seperti itu. Artinya kalau memang yang prestasi, kalau memang murni dari prestasinya. Dan kalau yang murni dari prestasi mereka ya dia dibebaskan gitu ya. Dibebaskan dari pembiayaan itu tadi. Jadi ini memang dari masing-masing perguruan tinggi itu berbeda-beda ya. Berbeda-beda skim yang diberikan seperti itu. Nah, ini soal Mas Kiki pengalamannya. Pengalaman mungkin yang bisa ditularkan teman-teman yang nanti mau ikut, mungkin apa yang perlu disiapkan ini? Baik, terima kasih. Mungkin pengalaman yang menurut saya ini penting. Agar kedepannya nanti teman-teman ini, istilahnya kalau di dunia kampus itu salah jurusan. Nah, saya dulu itu ada Pak, teman satu angkatan, dulunya di pondok itu mualimin. Tidak pernah ada tahu IPA, tidak pernah tahu biologi, fisika. Namun ketika di kampus di UNESA malah ambil fisika Pak. Wah itu, akhirnya dia merasa kerepotan di pembelajarannya. Akhirnya dia harus berusaha lebih, menyesuaikan diri dengan teman-teman yang lain, belajar sana, belajar sini. Nah, sehingga pesan saya ke depannya untuk teman-teman yang akan mendaftar ini, agar bisa memilih jurusan yang sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan yang dicita-citakannya. Jangan sampai mengambil jurusan itu yang tidak sesuai dengan keinginannya. Seperti itu. Kalau dari saya seperti itu. Itu penting menurut saya, Pak. Jadi memang pilihan atas dasar potensi diri. Pengalaman selama kuliah ini ada gangguan enggak? Kalau pembiayaan tadi ada yang telat atau enggak itu? Alhamdulillah tidak, Pak. Tidak ada yang telat. Ya walaupun tidak mendapatkan biaya apa ya, kalau istilahnya cost living cost, tidak dapat biaya hidup, namun menurut saya dapat biaya pendidikan, gratis UKT, gratis uang gedung, itu sudah sangat bersyukur. Ya tinggal nanti kita survive saja, bagaimana sehari-harinya kita bisa beradaptasi dengan lingkungan, seperti itu. Dan perlu saya sampaikan Pak Sururi, bahwa jalur mandiri itu memang bahwa program ini semuanya melalui jalur mandiri ya. Jadi mandiri berprestasi dan mandiri reguler. Nah, mandiri yang berprestasi yang tadi saya sampaikan, dia hafal Al-Quran minimal 10 juz, dia pernah menjadi juara, bisa saja dia bisa membaca Fathul Qorib, bisa saja. Itu jalur mandiri prestasi. Ya, tapi ada jalur reguler. Yang jalur reguler tadi itu misalnya saja mengambil di fakultas kedokteran misalnya saja itu ya. Misalnya, lalu kemudian ini sama-sama kompetisi seleksinya dengan yang lain, tapi ini mendapatkan sebuah prioritas itu yang jalur reguler itu ya. Dan yang reguler tadi tetap seleksi Prof ya. Prestasi akademik bagus, lalu karena ini bermitra dengan PWNU, maka ini diprioritaskan. Seperti itu. Yang jalur mandiri reguler tadi tetap ikut seleksi, paling tidak baca kitab juga ya? Tetap. Gitu ya. Jadi tidak kemudian kok kita dikasih rekomendasi oleh PWNU. Nah itu ya. Jadi dia harus punya basic seperti yang tadi kita sampaikan tadi. Gitu. Sebab kalau tidak punya itu apa bedanya dengan yang tidak biasa gitu kan ya? Ya itulah, bahwa kita ini mempersiapkan generasi emas kan. Dan tentu basicnya juga harus memadai.
Itu termasuk juga akhlaknya, moralitasnya, dan sebagainya, itu kan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Maka PWNU ini bukan semata-mata untuk menjalin kerjasama kepada perguruan tinggi, tetapi ketika mahasiswa yang ketika warga Nahdlatul Ulama yang telah direkomendasi atau yang telah mendapatkan beasiswa dari PWNU itu juga dilakukan pembinaan nanti. Jadi mahasiswanya itu dilakukan pembinaan. Gimana kita membina kepada mahasiswa? Nah, ini diantaranya tanggal 18 nanti itu akan kita undang yang sudah menjadi mahasiswa, yang sudah program itu ya, yang sudah lulus sekalipun, lalu kita berikan bekal supaya apa? Dia menjadi leader di perguruan tinggi itu. Dia akan mewarnai terhadap lingkungan dan iklim akademik, iklim keagamaan, iklim leadership, dan iklim-iklim yang lain di perguruan tinggi itu. Dan ini saya yakin akan sangat membantu terhadap Pak Rektor, akan sangat membantu terhadap Pak Dekan. Kalau mahasiswanya itu memiliki religiusitas yang bagus dan memiliki kemampuan leadership yang bagus, memiliki sikap humanis ya, dan mereka betul-betul memiliki sikap tawasul, tawazun, tasamu, ta'adul di tengah-tengah komunitas masyarakat yang sangat plural dan sangat multicultural di perguruan tinggi itu, inilah sebetulnya merupakan sebuah ambasadornya Nahdlatul Ulama di lingkungan perguruan tinggi mitra tadi. Artinya kita harapkan mahasiswa yang mendapatkan beasiswa melalui PWNU ini betul-betul menjadi ambasador dan ikut mendukung terhadap terciptanya atau iklim akademik yang kompetitif di perguruan tinggi. Dan mungkin itu juga jawaban masalah-masalah mahasiswa dulu ketika belajar agama, ya sejak jadi mahasiswa baru belajar agama itu kan. Nah, kalau banyak mahasiswa yang begini kan bisa jadi mereka mendatangi mentor. Ini jadi mentor. Iya, jadi mentor. Betul, mereka akan jadi mentor di perguruan tinggi di mana dia berada. Seperti Mas Kiki misalnya saja di UNESA. Itu kan ada semacam organisasi atau ikatan ya di antara mahasiswa yang mendapatkan jalur-jalur prestasi melalui PWNU itu. Jadi ada semacam kelompok organisasi yang ada di situ. Nah, inilah yang nanti kita harapkan untuk bagaimana dia bisa melakukan pendampingan terhadap mahasiswa yang belum mengerti terhadap agama, atau melakukan pendampingan terhadap mahasiswa yang agak-agak liberal misalnya saja. Ya, betul. Tugas dari anak-anak kita dari Nahdlatul Ulama, dan ini akan sangat membantu terhadap kepemimpinan Pak Rektor di mana anak kita itu berada. Nah, terima kasih Prof. Ini nanti kasih pemirsa dan kita di penghujung program, namun kita masih ada waktu untuk lebih menegaskan tentang program beasiswa prestasi keagamaan PWNU Jawa Timur. Saya ke Mas Kiki. Pengalaman Mas Kiki sebagai mahasiswa, seperti tadi dikatakan sebagai ambasador, apa sih kegiatan dulu waktu itu menjadi mentor bagi teman-teman mungkin ya soal keagamaan, gimana? Baik, terima kasih Pak Sururi. Jadi waktu dulu saya di UNESA, Pak, itu ketika masuk pertama kali itu kaget. Ternyata kampus UNESA ini ya beraneka ragam, multi tadi, tidak sama dengan pondok. Ada yang tidak berkerudung dan lain sebagainya. Sehingga kita harus beradaptasi yang pertama. Yang kedua, kita harus mencari organisasi-organisasi yang bisa kita masuk ke dalamnya, kita tadi menjadi ambasador di dalamnya. Sehingga waktu dulu saya pertama itu ikut IPENU, kemudian ikut PMII, kemudian ada dakwah kampus, itu penting. UKM itu juga ikut. Sehingga di organisasi-organisasi itu saya melakukan diseminasi, bagaimana menyebarkan NU, memberitahu bagaimana sih NU itu di mata masyarakat, di teman-teman yang awalnya belum kenal NU, seperti itu. Akhirnya mengajak orang, ayo ikut IPENU, ayo ikut PMII. Akhirnya mereka ikut, di dalamnya mengembangkan diri, ada pelatihan dan lain sebagainya. Nah, itu yang
saya terus lakukan selama kurang lebih 4 tahun itu tadi. 4 tahun ya. Sudah berapa banyak kadernya mungkin? Wah sudah banyak ini. Sudah banyak itu ya. Namun ada satu lagi Pak. Yeah. Ini yang tidak boleh kita lupakan. Yeah. Kita kadang masuk di kampus itu kan notabene itu prestasi keagamaan. Okay. Sehingga selama berada di kampus kita juga harus punya prestasi. Ikut lomba itu paling penting. Yeah. Terakhir saya ikut lomba di kampus itu di debat bahasa Indonesia nasional, alhamdulillah juara 3. Oh, ya. Dan itu tidak soal keagamaan ya? Tidak soal keagamaan. Artinya tetap berprestasi ya? Tetap berprestasi. Nah, harus tadi mengambil lini-lini yang lainnya, yang memang sesuai dengan kemampuan kita. Seperti itu. Prof, ini contoh bagus ini Prof. Betul tadi ambasador ya. Dan mengambil peran tidak khusus keagamaan. Jadi contoh ini. Harapannya Prof untuk teman-teman nanti yang mungkin akan seleksi dan ke depan Prof. Jadi betul Pak Sururi bahwa anak-anak kita lulusan dari pesantren, LP Ma'arif, atau dari mana saja, mereka tidak kalah ya dalam bidang IPA misalnya saja, dalam bidang fisika, dalam bidang kimia, matematika, biologi misalnya saja, dan ilmu-ilmu yang lain. Jadi mereka ini bukan semata-mata memiliki kemampuan dalam pemahaman dan bidang keagamaan, tetapi ilmu umum pun sesungguhnya mereka ini memiliki kemampuan itu. Maka disinilah anak-anak kita ini memiliki daya saing bukan sekedar kompetitif ya, tapi daya saing yang bersifat komparatif. Nah, komparatifnya itu ya menguasai ilmu, menguasai agama, dan memiliki moralitas dan etika yang baik. Inilah yang sesungguhnya kita harapkan anak-anak kita yang berada di perguruan tinggi atau di sekolah-sekolah betul-betul mewarnai dalam kehidupan dan di lingkungan di mana dia berada. Maka tadi saya katakan sebagai ambasador, kita ingat bahwa misi Nahdlatul Ulama adalah misi rahmatan lil alamin. Dan dalam konteks ini sungguhnya keragaman di negara kita atau Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi kekayaan besar bagi bangsa kita. Dan itu harus kita rawat. Maka prinsip-prinsip Islam Ahlussunnah wal Jamaah, tawasud, sikap moderat, tawazun, sikap harmoni, tasamuh, sikap toleran di tengah-tengah perbedaan, ta'adul, kemudian dia bisa bersikap proporsional di mana saja berada. Inilah spirit dari duta-duta kita. Maka saya yakin bahwa para rektor, para pimpinan di perguruan tinggi, di mana anak-anak kita berada, betul-betul welcome terhadap kehadiran anak-anak warga Nahdlatul Ulama itu. Maka kenapa mulai tahun ini kita kumpulkan, kita betul-betul berharap bahwa kita memiliki misi perdamaian, kita memiliki misi kemajuan, kita memiliki misi untuk merawat jagat dan mengembangkan budaya dan peradaban. Ini bukan sekedar untuk Indonesia, tapi untuk dunia, Pak Sururi. Maka anak-anak kita ini bahkan bisa jadi seperti Mas Kiki, nanti tidak hanya melanjutkan di Indonesia, tapi bahkan bisa ke luar negeri, gitu ya. Dan kita juga memiliki jejaring dengan perguruan tinggi luar negeri. Ini pun juga menjadi satu pemikiran, dan bahkan program-program strategis itu telah dijalankan oleh Nahdlatul Ulama. Seperti itu. Dan setiap bulan puasa, Nahdlatul Ulama itu juga mengirimkan duta-dutanya, ambasadornya ke ke PCI. Jadi pengurus cabang istimewa di luar negeri yang kemudian berkolaborasi dengan masyarakat di luar negeri. Ini agar supaya apa? NU betul-betul diterima di mana saja berada. Oke, terima kasih. NU ini bukan hanya milik Indonesia, tapi NU adalah milik dunia. Terima kasih Prof. Atas diskusi kita sore ini, dan Mas Kiki, terima kasih. Semoga program Beasiswa Prestasi Keagamaan PBNU bisa terus berjalan, istiqomah, dan membawa berkah bagi generasi muda, membangun Indonesia masa depan, generasi emas yang lebih baik melalui Nahdlatul Ulama. Terima kasih pemirsa.
Terima kasih atas perhatiannya dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.